Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Assalamualaikum alimul hakim. warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta ngaji online Asyifa pagi yang dirahmati Allah. Wabil khusus kami haturkan terima kasih dan rasa syukur kita semuanya adanya istiqomahnya ngaji pagi ini. Tentu rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita yang kedua adalah kepada penyelenggara Ustadz Dr. Andes Haji Sutkardi sebagai pimpinan dan para anggota-anggota sekretaris bendahara semuanya, dan yang selalu menyajikan tiap pagi siaran-siarannya panjenengan semuanya yang telah meramu, yang telah meramaikan panjenengan semuanya. Kalau tidak rawu ya sepi ya. Tentu saja karunia Allah lah kita ini dibersamakan di dalam kajian setiap pagi yang kita tidak terasa sudah sekian hari, sekian bulan, sekian minggu, ya sekian tahun sudah berlalu, dan hari ini sampai tanggal 18 Agustus. Terima kasih ucapan-ucapannya yang kemarin alhamdulillah yang lahir tanggal 17 Agustus dirayakan seluruh Indonesia. Dan terima kasih pula kepada seluruh jamaah yang telah japri-japri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan usia kita yang tersisa berkah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu rasa syukur ini tidak boleh berhenti loh ya. Terus bersyukur kepada Allah. Terus bersyukur kepada Allah. Minimal tiap hari kita sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang berikutnya adalah dalam amalia harian kita pun juga harus membuktikan bahwa alhamdulillah itu telah kita ucapkan. Alhamdulillah itu telah kita buktikan dalam ibadah sehari-hari secara istiqomah, simultan, terus-menerus sampai akhir hayat, sampai habis usia kita nanti, sebagaimana jatah ketetapan Allah dan takdirnya telah sampai. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang digandengnya, dijemputnya saat kegalauan terjadi, saat di akhirat nanti. Lalu kita digandeng oleh Rasulullah dan tiada lagi kesusahan. Setelah itu tidak ada lagi kebingungan setelah itu, karena setiap masa, setiap transit, setiap tempat berganti di akhirat, dari syafaat, dari yaumul mizan, dari yaumul hisab, semuanya dilalui dengan mudah. Kenapa? Karena digandeng, dikawal oleh Rasulullah, dan tidak ada halangan lagi sampai menempati tempat kita masing-masing, insya Allah begitu di surga Jannatun Naim. Amin amin ya Rabbal alamin. Tentu salawat dan salam itu harus juga kita ucapkan. 5 waktu kita mengucapkan di dalam surat, di dalam di dalam 5 waktu sholat kita juga mengucapkan sholawat
pun juga tidak sekedar hanya menyebutkan sholawat, walaupun itu sudah berkali lipat dibalas oleh Allah, tetapi mencontohi Rasulullah. Bahkan panjenengan kita semuanya sudah mendengar bagaimana Rasulullah itu dengan menelaah sirah nabawiyah yang disampaikan oleh asatid kita. Lalu tidak cukup itu kita dengarkan, banyak ilmu yang kita dapat, tentu banyak amalia yang kita berikan, kita praktekkan dalam keseharian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan dari yang kemarin. Kemarin ada yang tanya yang mungkin tidak sempat untuk saya jawab ya, atau mungkin masih unek-unek ya. Kita sampai kemarin di materi ini. Kemarin saya sampaikan itu adalah yang barangkali tidak hadir ya kemarin dari awal, bahwa karunia Allah kepada hambanya. Karunia Allah kepada hambanya itu sampai kemarin tentang hidayah iman, hidayatul Islam, diutusnya Rasul, diberikannya Al-Quran. 5 hal ini lalu saya uraikan tentang pertama hidayah Allah ya. Yang saya lanjutkan hidayah Allah atau hidayah iman. Tidak mungkinlah kita itu bisa beli, tidak mungkinlah kita bisa nyari, dan ini tidak dijual belikan oleh Allah. Terserah Allah yang memberi, dan kita sudah ada di dalamnya, di dalam lingkaran cahaya Allah, dan jangan sampai keluar lingkaran cahaya itu, karena di sana ada kegelapan-kegelapan. Di sana, di luar sana banyak kegelapan. Selagi kita masih di dalam cahaya itu, center kontrolnya Allah itu, maka kita akan aman, akan tenang, akan bahagia. Dan itu sudah kita sampaikan berulang-ulang, bahwa kalau masih kita ini galau, resah, gelisah, persoalan yang sudah ditetapkan Allah dan terjadi, maka kita belumlah disebut iman kepada Allah. Karena itu hidayah itu mengetahui bahwa Allah itu Tuhan. Penting. Banyak yang tidak mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, pencipta kita, dan kita kembali kepadanya. Banyak yang kita ketahui tapi kita belum bisa menelaah, menikmatinya. Terus ada rasa tenang jika menyebut namanya. Ini khasnya orang yang beriman. Namun kembali lagi, apakah kita bisa membeli sesuatu atau mengumpulkan harta sebanyak-banyak harta lalu bisa menenangkan hati? Tidak. Kalau ada orang yang tenang hatinya karena banyak hartanya, maka keliru. Ada yang di sana itu banyak hartanya tapi tidak tenang. Di luaran sana banyak hartanya tapi tidak tenang. Lalu kita menyebut namanya Allah, begitu terus kok adem ayem hati, berarti kita sudah ada pada lingkaran cahaya Allah. Nah itu tidak bisa kita beli, tidak bisa kita menebusnya itu ya. Ketenangan jiwa yang ketika menyebutnya itu terus terasa tenang, itu karunia Allah. Dan kita nggak bisa beli itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah semakin jauh itu terasa gelisah. Telat sholat itu terus bingung gitu. Bingung, kepikiran terus gitu, merasa dosa. Nah, itu juga karunia. Terus yang keempat, menunggu kedatangan kita. Allah menunggu kedatangan kita, kehadiran kita. Itu kenikmatan. Bukankah ada ayat yang sudah kita kemarin sampaikan itu ya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, yaitu irji'i ila rabbiki. Kan berarti kita ditunggu oleh Allah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Berarti kan kita ditunggu. Loh, ditunggu orang yang di dunia, ditunggu orang, sampai keliru saya, ditunggu Allah yang maha kuasa itu, penguasa dunia itu, yang kita imani, yang tak pernah kita lihat itu, kecintaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun itu. Maka tentu saja ketika berjumpa itu luar biasa. Itu tidak bisa ditukar dan tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan, karunia, rahmat kasih sayangnya
Allah kepada kita. Lalu kemarin juga kita sudah jelaskan hidayahnya Islam ini. Kemarin bahkan sudah diterjemahkan mengetahui taat dan maksiat. Pengetahuan taat dan maksiat, kita bisa membedakan taat dan maksiat itu karunia Allah yang luar biasa. Terus ketika kita sholat itu ada rasa tenang, ada rasa nyaman. Ya Allah, rukuk, sujud, begitu ya gerakan-gerakan itu ya. Kita hafal betul itu. Dan itu ketenangan yang tidak bisa ditukar dengan apapun dan juga tidak bisa dibalas dengan apapun. Kenapa? Karena zaman dahulu, nabi-nabi dahulu, cara sholatnya tidak sama dengan Nabi Muhammad. Saat ini yang kita sebagai umatnya dan mengalami indahnya ibadah. Tidak bisa kita tukar, tidak bisa. Dan juga tidak bisa kita balas dengan balasan yang cukup ya untuk itu. Tidak ada. Lalu yang berikutnya tambahnya cahaya. Sedikit saja amal yang kita lakukan atas dasar iman dan yakin kepada Allah, imanan wahtisaban, itu tambah cahaya itu. Bapak Ibu mendengar begini ya, mendengar ngaji-ngaji begini tadi ada tahsin ya. Terus panjenengan nggak dapat bagian ya. Panjenengan mendengar seksama dengan bacaan-bacaan ibu-ibu, bapak-bapak tadi. Sambil sedikit-sedikit ketawa yo kata kerungokno ndak kedengaran saya sih, tapi ya karena panjenengan mute sih jadi yo ono sing guyu-guyu tapi dibuat karena nggak kedengaran saya karena panjenengan mute itu. Loh, gitu itu loh sudah dapat cahaya. Ya Allah, dapat tambahan cahaya, mendengarkan sama pahalanya dengan membaca. Panjenengan bisa mencari hadisnya itu bahwa mendengar orang membaca Al-Qur'an itu sama pahalanya. Mengetahui hal yang haram dan yang halal itu adalah hidayah Islam. Kita diberikan karunia itu sehingga mengetahui yang halal dan yang haram. Lalu hari ini diutusnya Rasul, apa yang kemarin juga sudah ya ini kita sampaikan. Diutusnya Rasulullah. Mengapa demikian? Itu karunia. Kita iman kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya sampaikan sedikit iman kepada Rasul ini, mengulang sedikit nggih. Ini serasa saya itu apa? Masih terkenang dengan hari Sabtu malam kemarin. Hari Sabtu malam kemarin ini pengalaman hati ya, pengalaman rasa hati saya ya. Jadi mungkin panjenengan juga pernah merasakan dengan cara lain ya. Jadi sampai saya itu apa ya, mensenandungkan sebuah syair. Yang syair itu ingat saya adalah itu masa SD saya atau masa SMP gitu ya. Sehingga kan di dalam Al-Quran itu ada kata-kata sebaik-baik umat itu. Sehingga kepada Rasulullah itu sama mengangankan. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baik umat. Jadikanlah kami sebaik-baik umat. Umat yang mendapat syafaat dari junjungan. Jadikanlah kami sebaik-baik itu terus senandungkan. Sampai saya sendiri itu ini tembus sampai ke hati. Seandainya kita tidak dijemput Rasulullah, tidak disyafaati, kita tidak apa ya istilahnya, tidak mungkin. Saya bilang tidak mungkin bisa menebus kebaikan itu yang kita lakukan itu untuk membeli surga Allah, itu tidak mungkin. Sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Dipadukan kesalahan terus kebaikan. Mungkin bisa saja itu ada sisa. Ada apa ya? Ada kebaikan yang tersisa karena menebus keburukan. Belum itu pernah menyakiti hati orang lain. Belum itu mungkin pernah menyakiti hati orang tua. Belum itu mungkin teman kita. Yang itu mungkin saja kita lupa. Terus nebus di sana. Mungkin saja lupa. Lah, andaikan Allah tidak mengirimkan Rasulullah untuk menjemput kita. Kita itu lolak-lolok loh di sana. Bingung kemana terusannya. Terusnya kemana. Lalu kita ada kebaikan yang itu pantas untuk dijemput Rasulullah atas izin Allah. Lalu Rasulullah menjemput kita. Betapa kita itu gundah gulana, bingung, galau.
Stres di sana itu terobati dengan hadirnya sang eh, pemberi syafaat, ya, yang penuh dengan cahaya itu. Karena diri kita itu tidak seperti ini nanti Bapak Ibu, tidak seperti dunia fisik begini, tidak fisik. Jadi modelnya adalah cahaya-cahaya. Modelnya cahaya-cahaya. Cahaya yang paling terang sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin sudah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Golongan itu yang cahayanya itu paling paling utama atau paling paling terang, ya, para nabi, para rasul itu. Dan cahaya-cahaya itu apakah kita masuk di antara orang yang solih? Insya Allah solih. Asal-asal ya, ketika kita sudah berbuat baik, lalu mampu menjaga irama hati, tidak menggagalkan kebaikan yang telah kita lakukan. Saya berikan contoh begini Bapak Ibu. Saya berikan contoh ya, ini mungkin ilustrasi. Ketika kita itu berusaha Bapak Ibu. Berusaha umpamanya ya dagang. Dagang itu hasilnya kan ya kita sudah tahu Allah yang menetapkan. Lalu kita ikhtiar. Ikhtiar itu kan bukan untuk menetapkan hasil. Karena hasil yang menetapkan Allah. Lah panjenengan wis apal kayak ini ki wong ngaji wis suwe. Udah lama ngaji, udah tahu lah bagaimana mengelola hati. Dagangan itu ternyata sudah sehari, 2 hari itu tidak laku. 4 hari, 5 seminggu, sebulan itu ya lakunya sedikit saja. Lalu nyesel panjenengan. Halah, dagangan ini percuma. Aku dhisik dagangan ngono ya percuma. Lah, kalimat-kalimat sesal yang terucap dan terbukti akhirnya tidak ikhtiar dagang lagi. Semua pahala-pahala yang panjenengan lakukan itu musnah. Karena menggagalkan dengan menggerutu alias menyesali ikhtiar panjenengan yang panjenengan lakukan. Jadi kalau tidak mendapati usaha itu hasil, itu kan Allah yang menetapkan. Loh panjenengan kenapa kok apa ini namanya gerutu persoalan tidak dapat apa-apa? Kan Allah yang menentukan. Nah, ketika kita legowo menerima terus tidak pernah putus asa terus saja jualan gitu terus saja enggak. Yang penting ikhtiar dan itu diikhlasi. Andai kan berhenti bukan karena menyesal adanya tidak mendapatkan untung, tidak berhasil, maka mungkin saja tidak menghilangkan pahala ikhtiar yang kita lakukan. Tetapi kalau ikhtiar yang kita lakukan itu berhenti, didahului berhentinya dengan sesal. Lah percuma saya bekerja begini, percuma nggak ada yang dan lain sebagainya. Atau apa saja, ya, buka usaha apa saja. Atau mungkin ya apa sajalah, ya, bekerja di mana, percuma bayarannya titik dan lain sebagainya. Loh, yang penting itu bekerja. Lah bekerja itu ikhtiar. Dan ikhtiar itu ibadah. Dan tidak boleh ada pahala yang digagalkan dari ikhtiar yang ada itu ucapan-ucapan atau sesal-sesal yang kita lakukan. Karena apa? Tidaklah rizki itu bertambah. Kecuali Allah menginginkan, menghendaki akan tambah. Walaupun tidak bekerja. Itu rizki tambah itu terserah-serah Allah. Mau nambah dari mana min haisu, layah tasib tak terduga, monggo. Allah punya otoritas. Tetapi kita sendiri tidak tahu di manakah menjemput rizki. Nah, karena tidak tahu di manakah menjemput rizki, maka bergeraklah, berusahalah, termasuk berdoalah. Berdoa apa menambah rizkinya tambah besar? Boten. Berdoa itu adalah perintah. Ud'uni lah kan? Perintah Allah kepada kita. Astajib lakum akan aku kabulkan doamu. Nah, kabulkan doamu berupa kembali kepada kita amal ibadah, kembali kepada kita pahala yang akan kita terima. Iman kepadanya itu surat ketiga ayat 31 kemarin sudah diterjemahkan. Lalu yang kedua ada bimbingan, ada contoh, ada teladan. Surat nomor 33 21 kemarin juga sudah diterjemahkan.
kalau mau monggo diterjemahkan ulang. Monggo surat Al-Ahzab, surat nomor 33 ayat 21. Di sini Bapak Ibu penting untuk kita telaah karena sekali lagi Rasul yang kita cintai itu Rasulullah Muhammad SAW itu tiada apa ya? Tiada bandingan. Khotamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidus Sadat ya, tuannya gurunya guru. Monggo Bu, kalau sudah ketemu diterjemahkan. Ustaz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingat Rasulullah akan ibadah-ibadah yang dilakukan. Terus mengkuduai, menguswai Rasulullah dengan ibadah yang dilakukan. Itu sama dengan mentaati perintah Allah sebagaimana yang atas. Terus apa-apa Bu, apa-apa Pak, itu kalau ada contohnya walaupun itu sulit. Walaupun sulit, kalau ada contohnya itu jadi mudah. Saya ulangi, apa saja yang sulit dikerjakan, tapi ada contohnya, maka tinggal nyontoh saja, maka akan mudah akan pekerjaan itu. Apa-apa yang mudah, tapi tidak ada contohnya, itu terasa sulit. Padahal sebenarnya mudah saja. Karena tidak ada contohnya jadi sulit. Apa-apa yang sulit, karena ada contohnya akan jadi mudah. Sehingga tidak dibiarkan umat itu mencari-cari ini bagaimana. Dikirimlah figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak ada yang sulit. Lalu panjenengan kok merasa sulit? Coba ditelaah itu. Rasulullah bagaimana sih melakukan apa yang akan kita lakukan? Rasulullah nggak melakukan gitu. Oh pernah. Oh begini caranya. Oh wudhu itu begini. Rasulullah wudhunya gimana? Oh beginilah. Mudah kan? Ketika sholat, ya sudah sholat saja. Nah, ada contohnya gimana Al-Quran itu tidak membahas tentang detail-detail rukuk sujud, tidak. Akhirnya contohlah Rasulullah sehingga Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah sebagaimana itu sholat. Oh begitu rukuk sujud dan sebagainya, ada berdirinya itidal, ada doa ini doa itu dan sebagainya. Sempurnalah kita mencontoh Rasulullah. Yang sulit jadi mudah. Apalagi yang mudah ada contohnya. Maka kita tinggal mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Enak. Ternyata tercatat hadisnya ya, menantikan umatnya di akhirat. Ini yang kita kemarin kita bahas itu sampai saya itu getar-getar ngapunten ya. Ya Allah. Jadi Rasulullah itu menantikan kabarnya di dalam hadis gitu. Itu Rasulullah menunggu sampai umat terakhirnya masuk surga, baru pintu surga itu ditutup blek rapat, sudah tidak ada lagi yang masuk ke dalamnya. Coba Rasulullah menunggu itu berapa tahun, abad ya, mungkin bisa bertahun-tahun, berabad-abad lamanya untuk menunggu umat terakhirnya masuk surga, tidak ditinggal ngapunten. Sampai begitulah loh. Rasulullah kan mendapati tempat yang ternyata Rasulullah tidak leyeh di tempat surganya, tidak. Rasulullah menunggu sampai umat terakhirnya masuk surga. Ditunggunya Rasulullah dan kita berjumpanya Rasulullah itu kenikmatan yang luar biasa. Apalagi berjumpa dengan Khalik Al-Khalik ya, Rabbul Izzah ya, Tuhan yang memiliki kekuasaan, kasih sayang dan seterusnya, menantikan umatnya di akhirat. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita ini dijadikan sebaik-baik umat. Kita kan tidak minta Bapak Ibu untuk dilahirkan di akhir zaman seperti ini. Sebentar lagi ada perang apa ini namanya, akhir zaman ya. Terus kelihatannya sudah nyambung ini. Kita tidak bisa menahannya. Kita hanya berdoa kepada Allah. Nuklir itu sudah kayaknya mau dilepas itu daripada nganggur lama. Mungkin begitu. Sudah kelamaan nganggur. Mungkin sudah bentar lagi dilepas itu.
Dan kalau sudah nuklir itu dipasang, dihancurkan, dilepas begitu itu sudah. Nanti kita akan kembali ke zaman jadul lagi, ke zaman bahula lagi, ke zaman dulu lagi, zaman batu. Nggak ada lagi seluler, telepon. Mungkin kita menangi hancurnya alam ini. Mungkin kita menangi hancurnya alam karena nuklir itu. Sampai pada Imam Mahdi datang, sampai kepada Dajjal datang, lalu dilanjutkan kedatangan Nabi Isa, lalu terbunuhnya Dajjal, lalu kedamaian akan terjadi, lalu Ya'juj Ma'juj itu akan tumpah ruah dari gunung, ya, yang turun yang menghabiskan manusia, kecuali di 4 tempat, Palestina, Mekah, Madinah, dan Yaman yang tempat berkumpulnya manusia. Sisanya itu habis, musnah. Di tempat itu akan dijaga oleh Allah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas rasanya kita ini zaman keemasan, semua fasilitas ada ya masa kita ini. Dan itu tidak lama, mungkin 30 tahun, 40 tahun selesai. Dan zaman keemasan itu kabarnya ya cuman berapa tahun saja, mungkin 6 tahun, 5 tahun saja. Masa lagi itu tumbuh kekhalifahan lagi itu. Setelah itu rusak dan rusak dan rusak. Dan setelah itu tidak ada lagi yang namanya Islam itu disebut, yang namanya Al-Quran disebut, Allah pun juga tidak disebut. Sudah tidak ada lagi tempat yang baik untuk dilanjutkan dunia ini, yang berarti itu adalah akhir zaman. Dan di mana kita ada nanti sesuai dengan amaliyah kita di dunia ini. Dan itu pemberitahuan yang jelas, kebenarannya mutlak dari Al-Quran maupun dari hadis. Maka posisi saya, posisi kita semuanya ditentukan saat ini. Mau posisi di Muqarrabun, mau posisi di Ashabul Yamin, mau posisi di Ashabus Shimal, penentuannya di sini. Dan itu informasi yang valid dari Al-Quran. Dan itu pemberitahuan yang menyenangkan kita, melegakan kita. Kita kok bisa tahu hal-hal seperti itu. Dan banyak yang menutup telinga, menutup mata. Bahwa ini akan menuju pada puncak dunia, yang menuju akhir zaman. Mereka yang lalai memang sengaja Allah lalaikan. Mereka orang yang ingat akan Allah dan karunia-Nya, akan istiqomah di jalannya. Dan seluruh manusia nanti akan yang beriman, gampang sekali Allah cabut dengan cara dukhannya diturunkan. Wahya dukhanun, surat Ad-Dukhan itu ada, dibaca boleh, silakan tentang peristiwa dukhan itu nanti. Sehingga ketika dukhan sudah datang, umat Islam yang beriman tidak ada satupun tersisa di dunia ini. Semuanya dimusnahkan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahilham. Bapak Ibu diberinya hak syafaat Rasulullah. Lalu yang keempat, ini bagaimana kita bisa membalas karunia Allah dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Tidak cukup Bapak Ibu. Alhamdulillah saja tidak cukup. Kita mengucapkan apa? Selain alhamdulillah, zikir-zikir tidak cukup. Sesungguhnya Al-Quran itu panduan terbaik untuk manusia terbaik Rasulullah, untuk umat terbaik yaitu kita semuanya. Dan tidak mungkin kita bisa membalas kasih sayang Allah dengan diturunkannya SOP, ya, standar operasional, ya, pelaksanaan hidup agar jalurnya jalannya Shiratal Mustaqim tidak berubah. Yang pertama, petunjuk jalan, petunjuk perjalanan agar kita itu yang dari Allah kembali kepada Allah itu aman, terkendali, tidak aneh-aneh, gak rewelan. Setiap ada masalah itu tenang saja. Semua masalah dibahas oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis. Gimana ini? Oh begini. Jadi laki-laki ya tidak memaksakan diri kepada keluarganya. Seorang perempuan ya penuh dengan kasih sayang, baik kepada suami maupun kepada anak-anak, cucunya dan lain sebagainya. Semua itu diatur oleh Al-Quran.
Bahkan surat Luqman pun mengatakan bagaimana Al-Quran memberi petunjuk perjalanan agar keluarganya itu fit dunya wa fil akhirah, di dunia akhirat. Karena itu surat Luqman, surat yang nomor 31. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Monggo boleh dibuka surat nomor 31. Surat Luqman ayatnya ayat yang ke-13. Monggo Bu dibuka petunjuk perjalanan. Dibacakan Ustaz. Nggih, monggo langsung diterjemahkan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kelupaan, tadi di awal itu saya mohon mungkin hari Sabtu kemarin itu Sabtu itu libur ya, libur apa ini online ya. Barangkali ini kita bersama mohon doa ya nanti disempurnakan. Tapi mumpung saya ingat untuk Pak Hadi ya, Pak Hadi suami Bu Wati ya. Terus yang kedua saya mohonkan doa untuk tetangga saya yang sekarang ini wafat, meninggal dunia. Tetangga persis sebelah rumah, sedangkan saya berada di Bromo saat ini. Jadi kemarin kita sudah sambang ke rumah sakit, ke Karangmenjangan karena harus cuci darah. Ternyata setelah itu terus drop, terus kita doakan. Kemarin terus pagi ini tidak ada. Persis sebelah ya, andaikan saya di rumah mungkin bisa ikut memandikannya, tetapi pas saya nggak di rumah, tapi insya Allah di rumah banyak yang bisa untuk memandikannya. Mudah-mudahan beliau berdua, Bapak Karseno di Tarmukali dan Bapak Hadi suami Ibunda Wati, mudah-mudahan Allah karunia demi karunia selalu ada pada beliau berdua. Allah berikan surga-surga alam kuburnya. Allah ampuni segala dosa dan kekhilafannya. Allah selalu terima, Allah terima amal ibadahnya. Dan Allah gantikan kasih sayang yang belum pernah diberikan di dunia. Allah kasih sayang yang maksimal di akhirat, di alam kuburnya. Kita baca suratul Fatihah di dalam hati kita masing-masing, kita tujukan kepada beliau berdua. Al-Hadhini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma. Allahumma ighfir lahum wa'afihima wa'fu anhum. Amin. Waj'alhuma rawdatan min riyadil jannah fil qabr. Amin. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini baru saya dapat kiriman WA dari rumah di Darmokali ya. Terus teringat pula dengan Pak Hadi. Mohon maaf kepotong sedikit nggih. Nggih, baik. Semuanya akan kembali kepadanya. Kita menunggu waktu. Hanya menunggu waktu. Menunggu waktu, dan sebetulnya sudah semalam saya mimpikan tetangga saya itu semalam. Tapi saya tidak tahu kalau tetangga itu yang gak ada gitu ya. Gak ada, sangat baik dan sholatnya pun rajin, walaupun dengan duduk di masjid itu sholatnya rajin. Insya Allah husnul khotimah berdua, Pak Hadi juga husnul khotimah, amin. Allahumma amin. Baik, petunjuk perjalanan. Artinya apa yang diterjemahkan tadi surat Luqman ayat 13 itu. Qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, berarti ya cucu-cucu, jangan lupa doktrin anaknya, cucunya, jangan syirik kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa itu Tuhan kita. Itu doktrin awal untuk anak-anak kita.
Tidak ada satupun yang boleh sampai meleset, tidak tahu, tidak mengenalkan Allah itu Tuhannya. Paling tidak di usia PAUD itu sudah mendengar Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, dan ikut TPQ-TPQ. Jangan sampai ada yang terlambat. Mungkin di antara kita ada yang terlambat belajar baca Al-Quran. Tetapi tidaklah terlambat untuk anak dan cucu kita untuk penerus. Tidak penting besok itu ada acara apa, ada kegiatan apa. Apa kita menjamin bahwa esok itu semakin baik alam yang seperti kita alami? Belum tentu. Asyifa ini berumur sampai anak cucu kita, belum tentu. Mereka mungkin mendapatkan atau tidak mendapatkan fasilitas seperti kita. Internet sudah tidak ada. Bagaimana mereka belajar dan mengetahuinya kalau tidak mengerti bahwa Al-Quran adalah petunjuknya? Kalau Al-Quran tidak mampu ditelaah, dibaca, terus dari mana mereka petunjuk selain Al-Quran? Dari mana? Tidak ada. Dan kita ini ya, wis beruntung-untungnya orang itu ya masa kita ini. Sampai Rasulullah sendiri itu membandingkan sahabatnya itu dengan 50. Diri kita 1, sahabat 50. Sampai membandingkan gitu itu kan berarti kita itu masuk golongan-golongan yang dimuliakan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Dimuliakan Bapak Ibu. Ngaji loh nang omah wis iso lho Bapak. Enggak perlu keluar, harus ngumpul-ngumpul, harus nyiapkan makanan dan lain sebagainya, enggak perlu loh coba. Ringan sekali, ringan sekali. Akan tetapi bisakah itu kita istiqomahi? Alasannya kok enggak punya internet, enggak punya paketan. Loh, maunya paketan itu loh. Alasannya kok enggak punya paketan. Ya kono ngumpul nang ngene tanggane apa nang warung kopi ambek delok ngono. Mohon izin Mas. Ambek ngopi ya ngrungokno ngaji. Loh. Tapi saya yakin panjenengan itu punya paketan. Punya paketan. Loh, belum tentu anak-anak kita itu, cucu kita nanti ngalami seperti indahnya. Nanti kalau kita sudah nggak ada ya, cucu kita itu umurnya 20 tahun. 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Apakah mereka-mereka itu yang ngaji seperti kita ini? Tidak ada jaminan. Tetapi kewajiban kita yang penting kita tunaikan. Anakku, cucuku jangan sampai tidak sholat. Itu kan perintah Allah. Allah Tuhan kita, pencipta kita. Disampaikan dengan bil mau'izatil hasan. Mampu dan senang membacanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah. Begini ya, ada orang itu membaca itu tidak dimampukan oleh Allah. Lalu Allah melihatnya orang itu putus asa. Angel Ustaz, di telepon itu loh, Pak, kenapa tidak masuk? Ini kan hari ini masuk. Iya Ustaz, saya itu kok sulit ya membaca Al-Quran. Gitu ya Pak, Bu. Bicaranya gitu ya, sulit ya Pak. Mengatakan sulit ya Pak. Berarti kan naudzubillah. Apakah ditutup ya hatinya oleh Allah? Untuk tidak disemai di dalam hatinya itu Al-Quran. Al-Quran tidak mau bertempat di hatinya. Apa ya salahnya ya? Apa ya dosanya ya? Kok Al-Quran moh ditempati atau bertempat tinggal di dadanya, di hatinya. Ada yang disulitkan ya. Lepas jenengan alhamdulillah ya. Semuanya bisa baca Al-Quran. Salah itu biasa. Tetapi terus membacanya terus belajar itu sih. Malaikat itu ya rada pegel bae. Nyateti wong iku ngaji ya ini. Ya gak pegel sih ya seneng, Bang. Malaikat sih nyatat kebaikan tuh seneng gitu nyatet itu. Wah, ini ngaji meneret. Catatan itu kebek, catatan ngaji terus. Si malaikat nyata keburukan ya seneng. Seneng juga wis enak rek nganggur gini tengok-tengok aku wis wapi kabeh nangan sasifa wis biasa gak usah tak catet aku gak catet buruke belas nganggur seneng. Jadi sijine seneng mergo nyateti kebaikan cahaya-cahaya semakin banyak. Sijine seneng mergo nganggur. Ya wis enak. Enak. Jadi kita itu sudah digemari disenangi oleh para pencatat-pencatat mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada
kata satupun yang meluncur dari lisan seseorang kecuali tercatat, terekam dengan baik oleh Raqib dan Atid, yang baik dan yang buruk. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kita ini dijadikan Allah bisa membaca. Bahkan panjenengan, ya saya yakin ya, hafal Waqiah, hafal Yasin, hafal Al-Mul, ya, hafal surat Al-Kahfi, hafal surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Ya Ustaz, gak usah diomongi lah iku ndak iku sapal wis kecil. Ya, tapi ya ditambah. Loh, kok ditambah menambah itu terus hafal? Alhamdulillah. Kok ya hafal terus? Alhamdulillah, berarti di area tempat di mana Al-Quran berada di hati kita steril. Adakah orang itu yang membaca itu kesulitan? Ada. Adakah orang yang menghafal itu kesulitan? Ada. Tapi kalau panjenengan, kita semua ini kok menghafal itu ya cepat hafalan itu, terus dipakai hafalan terus ada di sana. Itu karunia yang nggak bisa ditukar, nggak bisa di apa ini balas. Nyatanya Bapak Ibu, Al-Quran itu nyatanya ya, kadang-kadang ya kita itu membaca itu hati itu bergetar loh, kulit itu merinding loh. Loh kok bisa merinding gini loh? Padahal biasanya enggak. Kadang-kadang seperti itu. Adalah pertarungan antara mungkin penyakit yang ada di dalam kita itu keluar. Adalah pertarungan yang seandainya tidak membaca Al-Quran, jin akan tetap mengendap di situ. Jin akan tetap berada di situ. Sehingga ketika kita membaca, merinding badan kita itu. Kenapa? Keluar semua jin-jin yang tadi mungkin bersarang, yang lupa zikir kepada Allah, ketika terbacakan Al-Quran tadi itu terus keluar dari badan kita. Itu akhirnya tandanya adalah merinding itu. Wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Tetapi pengalaman mengajari kepada kita, setelah itu terus nyaman. Membaca Al-Quran nyaman. Nyamannya membaca Al-Quran itu loh yang tidak bisa dicari di dunia ini. Tidak bisa dicari. Walaupun tidak tahu artinya itu loh. Merasa nyaman. Tahu bahasa dan artinya. Pengetahuan bahasa dan artinya ini juga panjenengan gini. Untuk apa sih belajar bahasa Arab? Wong awak dhewe ngomong gak karo wong Arab, ngomong biasa. Loh, bahasa Arab itu basic. Harus kita ketahui. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Lah nek kan itu ada di ayat 2 itu apa? Inna anzalna apa itu? Surat Yusuf ayat 2 alif lam ra ayat 3 ya. Tilka ayatul kitabul mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan dalam bahasa Arab agar kamu berpikir. Loh, ini loh maksud saya. Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Itu masalahnya. Sehingga basic untuk mengetahui susunannya itu bagus apa tidak, indah apa tidak, itu kenikmatannya diantaranya tahu bahasanya. Tahu ini kedudukannya subjek, predikat, objek. Kenapa kok ini begini? Saya contohkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah awal-awal dulu saya sampaikan sehingga ada gerakan belajar tarjamah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin yang tidak tahu basic bahasa, tidak tahu mana yang subjek, mana yang objek, mana yang predikat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu lo objek Bapak Ibu. Iyyaka kepadamu itu objek. Pertanyaannya kan begini, kenapa objek ditaruh di awal? Kenapa objek ditaruh di awal? Biasanya objek ditaruh di akhir. Saya makan nasi, nasi objek. Saya subjek, makan predikat, nasi objek.
Saya makan nasi. Ini objeknya di depan. Iyyaka kepadamu ya Allah. Na'budu kami menyembah. Kalau menurut ejaannya disempurnakan EYD, na'budu iyyaka yang benar. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, gitu bacanya. Pertanyaannya kenapa dibalik? Lah ini namanya jumlah tahwiliyah, jumlah yang terbalik. Loh kenapa kok jumlah terbalik? Ini yang mendasari kita itu semakin klik dengan Al-Quran. Kenapa kok iya ke objek itu? Karena objek itu yang utama. Yang menggerakkan na'budu. Kami menyembah kepadamu. Artinya akhirnya kepadamu ya Allah kami menyembah. Sehingga otoritas Allah menjadikan orang itu bisa menyembah. Sehingga ditaruh di depan iyakanya. Gitu loh. Sehingga kita bisa menyembah Allah, bisa sholat. Siapa yang menghendaki kita bisa sholat? Iyaka itu tadi, karena itu didahulukan. Loh, model seperti ini, basic-basic seperti ini. Itu kalau diketahui, loh semakin mantap ya Allah. Semakin menghunjam di hati betapa pentingnya mengetahui kenapa kok didahulukan, kenapa diakhirkan. Iya kan nak butuh kami butuh menyembah. Wa iyyaka nasta'inu kami mohon pertolongan. Loh, yang menjadikan kita bisa memohon pertolongan doa kepada Allah itu ingat kepada Allah. Itu ya Allah juga, iyyaka juga. Loh coba, satu ayat rumitnya begini ini kalau tidak diketahui dalam bahasanya, ya apa? Ini perkara Al-Qur'an, betapa kita itu senang. Lalu seandainya tidak ada Al-Quran, seandainya tidak ada Al-Quran, seandainya nggak ada petunjuk, bukankah tentang hukum gegeran terus, ya gontok-gontokan? Ada panduan Al-Quran, ada panduan hadis ini loh, masih bersikut-sikutan, tuduh menuduh, bid'ah membid'ahkan. Ada apa? Padahal belum mencakup seluruh ilmu Al-Quran, seluruh ilmu hadis. Hanya mengikuti saja. Maka kata-kata bid'ah itu hendaknya orang-orangnya, dalil-dalilnya harus dikeluarkan semua. Sehingga ini loh. Nah, sehingga kita bisa menelaah demi telaah yang baik. Sisanya kepada Allah kita serahkan urusan. Berdialog dengannya. Bapak Ibu mungkin kita sudah pernah mendengar bahwa di antara cara berdialog kita selain sholat kepada Allah itu adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran, dialog dengan Allah. Pertanyaan berikutnya begini Bapak Ibu. Apakah kita merasa berdialog dengan Allah saat membaca Al-Quran? Apakah merasa berdialog kepada Allah saat membaca Al-Quran? Apakah kita tahu di perintah-perintah atau dilarang-larang gitu itu maksudnya? Umpamanya gini. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim. Wahai insan, wahai Mukhtar. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu menentang Tuhan yang maha mulia gitu. Lalu dalam hati kita, ya Allah, saya tidak menentang, saya gitu. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami. Ayat yang lain, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Kalau boleh dibuka suratnya terdapat dalam surat Al-Insyiqaq. Ayat 6. Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Surat Al-Insyiqaq itu adalah surat yang ke 84 ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan
famulaqih. Monggo. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Nah, ini kan informasi. Wahai manusia, kalau Allah mengatakan kata insan, itu kata Ustadz Rumrawi almarhum. Kalau kata insan, itu Allah mengajak kita berdua bicara. Tapi kalau Allah mengatakan nas, berarti seluruh manusia diajak bicara. Jadi ketika kata-kata insan, umpamanya ya, innal insana lafi khusrin. Nah gitu ya surat Al-Asr itu. Wal asri innal insana lafi insan. Berarti manusia pribadi-pribadi. Itu loh ya. Nah sedangkan yang insan yang ada di ayat itu menginformasikan kita. Engkau akan bertemu dengan Allah. Famulakih, maka kamu pasti menemuinya. Loh, bagaimana kita ini merasa dialog dengan Allah? Kita banget jam 10 kan. Kalau tidak tahu artinya. Ini masalahnya. Karena itu gerakan belajar terjemah itu harus digulirkan. Belajar terjemah itu. Memang belajar terjemah itu kalau tidak punya basic bahasa, maka harus dijelaskan sedikit-sedikit tentang bahasanya. Ya, sedikit-sedikit saja. Tidak perlu menseriusi sampai detail-detail ke bayan, ke ma'ani, ke batik. Tidak usah. Ke balagohnya nggak usah. Walaupun itu sedikit nanti diberikan balagoh. Balagoh itu gaya bahasa. Gaya tutur Al-Quran. Itu beda dengan gaya tutur kitab-kitab, hadis-hadis, beda. Rasa-rasanya panjenengan membaca hadis dengan Quran pasti beda. Masih tarteno hadis itu. Mesti gayanya nggak kayak Al-Quran. Nggak klik di hati. Karena Al-Quran itu gayanya berbeda. Gaya uslubnya itu. Nama belajarnya itu namanya Balaghatul Quran. Atau ilmul balaghah. Yang di sana itu menerangkan tentang al-ma'ani. Ya, al-bayan, al-badi, al-bayan, al-ma'ani, al-badi. Itu ada sibhul beh, ada sabbah beh, musabbah, dan musabbah beh, dan lain sebagainya. Itu dipelajari di sana bagaimana Allah itu bikin perumpamaan. Kenapa kok perumpamaannya gini? Itu luar biasa. Maka yang menggemari, menggeluti, menyenangi bahasa Arab nggak ada pernah habis. Karena bahasa Arab itu mengikuti perkembangan zaman Al-Quran. Itu bahasa Arab bedanya itu. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu karena berlaku sepanjang masa. Tidak bahasa yang lain. Nah, apakah ketika kita terus merasa dialog dengan Allah, umpamanya kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagaimana mungkin kita berdialog Allah terus membacanya cepat-cepat? Coba dialog dengan Allah lo bacanya cepat-cepat. Bagaimana itu? Saya sendiri saya batin naik. Dia baca cepat itu sebenarnya ya bisa baca cepat itu. Tetapi kesan agar kita merasa berbicara dengan Allah itu akhirnya hilang karena kurangnya iramanya itu diikuti. Ya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kalau belum tahu artinya mungkin berhenti sebentar. Ila rujjatil ardu rajja, dan seterusnya begitu perlahan. Kalau panjenengan ingin deres murojaah hafalan, lah monggo hanya murojaah hafalan nanti dibaca pelan-pelan. Untuk murojaahnya boleh cepat karena untuk mengingat murojaah itu kalau biasanya kalau tidak dicepatkan hilang. Cuman kalau murojaahnya itu perlahan terus masih ingat berarti memang hafalannya memang kuat. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu adalah cahaya yang tak henti. Bukankah Al-Quran itu
Al-Quran itu nama lainnya An-Nur, cahaya. Karena nama lainnya An-Nur, cahaya, maka sesungguhnya Al-Quran itu menghias kita dengan cahaya-cahaya. Nah, orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran itu berbeda. Dan perbedaan itu adalah karunia Allah. Ya, apa ya? Disukani orang. Ya ya apa ya? Walaupun itu bukan niatan ya, kadang dihormati orang. Ya apa ya? Di masyarakat itu ya digawe lah, istilahnya digawe itu dibutuhkan lah di masyarakat di kampungnya itu. Oh itu pinter loh, iku macane Quran enak loh ya. Itu di ini ada peran lah di kampung atau di perumahan atau di mana ada peran. Dan yang menjunjung itu Allah melalui ayat-ayatnya. Yang menjunjung derajatnya itu Allah. Dan pembaca, orang yang menghafal, orang yang mampu membaca dengan baik Al-Quran tidak perlu untuk menunjukkan, tidak perlu. Cukuplah Allah sebagai, ya diam saja. Ya pura-pura tidak tahu, pura-pura saja ya, artinya ya biasa-biasa saja lah gitu. Bagian Allah lah untuk mengangkat derajatnya. Kapan akan diangkat derajatnya itu? Tentu menekuni dan terus menekuni Al-Quran adalah tambahan cahaya. Dan bukankah panjenengan sering mendengarkan bahwa surat Waqiah itu surat Al-Mulk itu menghalangi seseorang dari api neraka. Panjenengan banyak hadis kan, baca hadisnya. Bahkan di tafsir-tafsir itu diterangkan itu, Ibnu Katsir pun juga Al-Mulk itu. Makanya Rasulullah tidak pernah tidur di malam hari kecuali sesudah membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Itu kalau tidak salah di tafsirnya Al-Qurtubi ada. Tafsirnya Al-Qasimi, tafsir Al-Qasimi, hadisnya ada. Insya Allah juga di Ibnu Katsir mungkin ya kalau dibuka ya tentang Al-Mulk ya atau tentang Hamim As-Sajdah surat nomor 32. Jadi itu menjadi penghalang dari api neraka. Bahkan kalau seseorang itu mau masuk api neraka, bahkan surat Al-Mulk itu mau ikut ke neraka, saking membelanya. Padahal tidak mungkin ada surat Al-Mulk yang sudah menjadi makhluk nanti itu dimasukkan Allah dalam neraka. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu penghafal Al-Mulk, pengetahuan tentang surat Al-Mulk, isi-isi dan kandungannya dipelajari, lalu menjadi background diri ya seseorang. Walaupun surat Al-Mulk saja yang dihafal, menjadi pelita nanti di akhirat, bahkan di dunia ini. Penting bagi kita untuk melihat. Yang berikutnya adalah kedua orang tua kita. Singkatnya begini Bapak Ibu. Bukankah tidak mungkin bisa kita membalas kebaikan orang tua? Satu saja saya urai di sini. Apakah panjenengan menyadari? Apakah panjenengan pernah membayangkan, memikirkan? Bisa jadi kita di usia-usia ujung begini ini, kok ada perkumpulan ngaji begini ini, kok ya gabung gitu. Bisa saja kan? Itu karena doa orang tua kita yang telah tiada. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang solih solihah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ahli ibadah, ahli Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku rajin dalam sholat. Ya Allah, jadikanlah anakku selalu berkumpul dengan orang-orang yang solih solihah. Bisa jadi mereka yang telah tiada itu, ibu-ibu, orang tua kita itu berdoa sejak kita kecil itu didoakan begitu. Lalu keturutannya di usia-usia emas seperti ini, di usia-usia lanjut seperti ini, belajar ngaji, baru keturutan sekarang ini, baru dikabulkan sekarang ini setelah beliau tiada. Atau mungkin saja
orang baru nyadar, tekun sholatnya, ngajinya, itu setelah orang tuanya tiada. Bisa saja waktu orang tuanya ada dulu males-malesan. Bisa saja. Sholatnya juga tidak terlalu diopeni, ngajinya pulang. Setelah orang tua itu tidak terlalu rewel ya, pokoknya rewelnya hanya kepada Allah. Ya Allah, saya beri anak yang soleh. Ya Allah, beri ini, itu, dan lain sebagainya. Loh, bisakah kita membalas akan kebaikan orang tua kita yang telah mendoakan selalu setiap sholat? Apa pernah bilang kita itu telah didoakan? Tidak pernah bilang. Lalu panjenengan sekarang ini berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah. Kok tampaknya anaknya nggak ada perubahan. Tampaknya anaknya itu kok tetap dablek, bedik, kemelindi, begedut. Wangel kandang-kandangan. Ya, lah bisa jadi setelah kita tiada, mereka sadar semuanya. Karena kita pasrah kepada Allah, ya Allah, aku pasrah. Anakku adalah titipanmu, kau yang menciptakan. Engkau pula yang merubah kebaikan jadi baik. Engkau lah yang merubah dia itu taat kepadamu. Dan seterusnya. Doa kita sekarang ini. Baru ia akan berubah. Bisa jadi. Seperti kita juga. Usianya 50, 60 baru tekun ibadah. Baru bisa saja begitu. Lalu bagaimana kita bisa menebus kebaikan orang tua yang telah merawat. Yang telah tiada sekarang itu kita belum bisa maksimal dalam ngemong, ngerawat, menyayangi sepenuh hati. Belum maksimal. Menyayangi setengah hati yang banyak. Menyayangi setengah hati. Ya kalau perlu, kalau nggak perlu ya enggak begitu. Mungkin doa itu baru sekarang menang ini. Doa yang kita habis sholat itu doakan. Mungkin saja. Setelah orang tua kita kedua, orang tua kita telah tiada. Lalu kita mendoakan, ya Allah, belumlah aku menyayangi. Belumlah aku mengasihi. Gantilah mereka berdua untuk mendapatkan kasih sayangmu. Aku relakan diriku asal engkau. Aku relakan diriku untuk membentengi ibu, bapakku, asal tidak engkau siksa di alam kuburnya, asal engkau rahmati, kasih sayangmu, dan seterusnya dan seterusnya. Doa kepada Allah, wadulnya kepada Allah. Nah, bagi yang sudah merasa bakti kepada orang tua, maka tetap jawabannya belumlah cukup bakti itu untuk menebus kebaikan orang tua kita. Wallahu a'lamu bishawab. Ada beberapa item yang ini tidak saya sepanjang waktu. Saya cukup di sini. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk topik yang lain ya saya anggap ini sudah selesai. Dan termasuk jasa orang tua yang tidak mungkin bisa kita tebus. Karunia Allah, diturunkannya Rasulullah, diberikan panduan kitab Al-Quran, diberikan orang tua kita yang baik, ya, yang sabar, dan luar biasa itu pun juga tidak akan pernah kita bisa menggantinya. Demikian ulasan singkat di hari Ahad hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya semakin cerdas dan semakin maksimal dalam ibadah kepada Allah. Tentu Amin. tidaklah gampang itu kecuali Allah memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi